akan jadi sahabat buat kita semua menghayati masa Advent dan kita menyambut Natal sekaligus juga mempersiapkan diri memasuki pemilu tahun 2024. Maka topik kita beradvent, merayakan Natal dan menjadi pemilih yang cerdas. Kita akan bersama-sama dipandu oleh Pak Darwin dan nanti kita akan berdiskusi bersama-sama setelah Pendeta Darwin memaparkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran beliau tentang hayati Advent, Natal, dan menjadi pemilih yang cerdas. Baik, kita akan mengawali dengan doa. Mari kita. Bapa yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan untuk belajar bersama-sama dengan sahabat kami, Pendeta Darwin Darmawan, bagaimana kami menjadi bagian dari Indonesia dalam kami menghayati Advent Natal, sekaligus juga menyongsong pemilihan umum dengan menjadi pemilih yang cerdas. Diberkatilah Pak Darwin yang memandu kebersamaan kami, juga sahabat-sahabat LT Sinode dalam bersama-sama menghayati panggilan sebagai Indonesia dan sebagai pengikut Kristus di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mohon rahmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya langsung aja persilahkan Pendeta Darwin untuk memandu kita. Nanti silahkan Pak Darwin menyampaikan materi dan setelah itu kita akan berdiskusi setelah Pak Darwin menyampaikan materi buat kita. Silakan Pak Darwin, langsung aja. Belum di-unmute. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Selamat sore rekan-rekan yang terkasih. Saya bersyukur bisa sharing sesuatu yang menurut saya penting, tetapi juga susah untuk diterima begitu saja karena kadang-kadang secara sadar kita melihat ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara iman dengan kehidupan politik. Nah, tetapi Pak Wisnu dan teman-teman secara cepat langsung mengatakan pentingnya kita beradvent, berdemokrasi, dan menjadi pemilih yang cerdas. Ini sesuatu yang menarik. Saya bisa sharing berapa lama, Pak Wisnu? Ya, antara 45 menit. Oke, Cukup ya. baik, cukup. Semoga bisa lebih cepat supaya kita bisa berdiskusi ya. Ya, rekan-rekan, antara advent dengan demokrasi ada perbedaan yang tidak selalu mudah untuk kita jembatani. Advent kita mengerti sebagai istilah yang kita serap dari bahasa Latin Adventus, arti dasarnya adalah datang atau tiba. Nah, kita sadar ini adalah momen gerejawi di mana gereja melakukan dua tindakan penantian. Pertama, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, tapi yang kedua, mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita merayakan Kristus yang sudah hadir dalam hidup kita. Maka dalam beberapa teks kitab suci, khususnya di Injil, kita bisa melihat ada semacam dua ketegangan ketika Yesus datang ke dunia. Yesus mengatakan, kerajaan surga sudah dekat. Jadi ketika Yesus datang, dia katakan kerajaan surga sudah dekat. Kehadiran Kristus sendiri adalah proklamasi dari kerajaan Allah. Dia merepresentasikan kuasa Allah yang ada di tengah-tengah dunia. Tetapi kata sudah ini sekaligus belum. Karena kesempurnaan dari kuasa Allah itu baru akan terwujud nanti ketika dia datang kedua kali. Makanya dalam Lukas 7 ayat 20 juga kita bisa menemukan sesuatu yang menarik ketika Yohanes Pembaptis mengutus dua muridnya bertanya kepada Yesus, kira-kira Yesus ini bukan yang kita nantikan sebagai Mesias atau yang lain ya? Maka dua muridnya bertanya, engkaukah dia yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus bilang, sampaikan kepada Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya aku itu.
Akulah yang hadir sebagai personifikasi kuasa Allah, kira-kira begitu. Nah, itu Advent. Sekarang demokrasi. Demokrasi sih sederhananya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Idealnya begitu. Tetapi realita demokrasi yang kita lihat tidak begitu. Yang satu pemerintahan Allah di dalam Kristus yang kita pikir, percaya, alami, sempurna. Yang satu demokrasi yang banyak sekali carut-marutnya, banyak sekali jeleknya, dan mungkin saat ini ada di antara kita yang sangat-sangat kecewa dengan praktek demokrasi yang sedang berjalan. Maka antara Advent dan demokrasi sebetulnya masih ada tanda tanya besar yang perlu kita gumuli. Mengutip Agustinus dalam bukunya The City of God, dia membedakan pemerintahan Allah itu sakral. Kalau pemerintahan dunia sekular, beda banget gitu antara bumi dengan langit. Nah, maka pertanyaan pentingnya, apakah Advent bisa kita pakai kata dan demokrasi atau Advent versus demokrasi? Kalau yang pertama Advent dan demokrasi itu ibarat kopi dengan air. Kopi ya kopi, air ya air berbeda. Tetapi keduanya bisa disatukan dan nikmat. Atau pemerintahan Allah, kuasa Allah, kerajaan Allah berlawanan dengan demokrasi yang banyak jeleknya. Kalau kita boleh jujur mengakuinya saat ini. Ibarat minyak dengan air. Nah rekan-rekan, kalau kita memperhatikan Injil, dua hal yang tadi ada. Dalam Yohanes 18 ayat 36, Yesus Tuhan kita jelas mengkontraskan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Dia mendaku dirinya raja, tetapi dia juga mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka saudara ingat ketika Petrus mencabut pedang untuk melawan proses penangkapan Yesus, Yesus bilang, jangan begitu, sarungkan kembali pedangmu. Barang siapa menggunakan pedang, dia juga akan binasa oleh pedang. Jadi rekan-rekan yang saya mau katakan, dalam Injil terkesan antara kerajaan Allah dengan kerajaan dunia, pemerintahan Allah dengan demokrasi yang kita punya, ada perbedaan yang serius. Dia juga misalnya mengatakan, saya dan teman-teman bukan dari dunia ini, tapi kita dipilih ya dari dunia, maka nggak heran kalau dalam praktek kehidupan kita di Indonesia, kadang-kadang orang Kristen itu nggak disukai dan dibenci oleh sebagian orang. Nah, tetapi yang kedua, bagian-bagian Injil juga menunjukkan antara kerajaan Allah dan demokrasi, pemerintahan Yesus dengan pemerintahan rakyat bisa beriringan, ibarat kopi dengan air. Kalau disatukan pakai dan, malah bisa nikmat. Misalnya ketika Yesus mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana kerajaan surga sesuatu yang mulia, sesuatu yang sakral, sesuatu yang sempurna, harusnya kita datangkan ke tengah-tengah dunia. Jadi, bumi ini juga bisa menjadi tempat yang di dalamnya tanda-tanda kerajaan Allah itu bisa dihadirkan. Ini saya pakai istilah apa yang ada di dalam Mukadimah Tata Gereja GKI. Kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Maka ada ayat di Roma 13 ayat 1 yang dengan jelas, dengan tegas, dengan lugas bilang, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, karena itu, yang saya mau katakan begini, antara demokrasi, lalu yang kedua adalah kerajaan Allah, bisa juga dan selain berlawanan. Yang benar yang mana? Kita mau belajar dari Yesus sebagai Mesias, sebagaimana terdapat dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Sederhananya, konteks ayat ini adalah ketika Yesus hendak berkarya dan dia menjelaskan dirinya sebagai Mesias dan apa yang dia kerjakan. Mari kita lihat. Di ayat 18 Yesus bilang, Roh Tuhan ada padaku.
Dan ini semacam legitimasi bahwa dirinya adalah Mesias yang dinantikan oleh orang-orang pada zaman itu, oleh umat Tuhan pada saat itu. Roh Tuhan ada padaku. Biasanya entah raja, entah nabi, ketika mau berkarya, dia diurapi, dimeteraikan oleh simbol-simbol tertentu, tetapi Yesus bilang, Roh Tuhan yang ada padaku. Nah, saya tertarik sekali melihat, sebagai Mesias, ini yang Yesus lakukan. Oleh sebab itu, kata Tuhan, aku diutus untuk menyampaikan Injil, kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, kabar baik, kepada orang-orang miskin. Jadi ini menurut saya menarik loh. Mesias yang kita sembah mengatakan pertama kali tugas Mesiasnya adalah untuk menyampaikan Injil untuk orang miskin. Lebih menarik lagi, rekan-rekan, kata miskin yang dipakai itu toksos, itu orang miskin yang memang nggak punya apa-apa. Miskin kalau nggak dibantu orang, dia nggak bisa makan. Jadi yang Tuhan mau katakan, sebagai Mesias, aku memberitakan kabar baik untuk orang-orang yang kalau nggak dibantu orang, nggak bisa makan. Kalau nggak ditolong orang, nggak bisa makan. Ini menurut saya penting sekali. Yang kedua, sebagai Mesias, Yesus Kristus diutus memberitakan pembebasan untuk tawanan-tawanan. Nah, kata tawanan yang dimaksud ini bisa juga diterjemahkan sebagai tawanan politik. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dipenjara karena kritis terhadap penguasa dan ketidakadilan pada zaman itu. Jadi kalau misalnya Pak Wisnu kritis, misalnya kepada Pak Jokowi sekarang, bisa saja kalau Pak Jokowi otoriter, Pak Wisnu ditangkap. Nah, orang seperti Pak Wisnu yang ditangkap itu, kata Yesus, salah satu sasaran kenapa Yesus datang sebagai Mesias. Dia akan memberitakan pembebasan kepada orang seperti Pak Wisnu. Kalau konteks zaman dulu, Nelson Mandela misalnya, ya tawanan politik. Atau ibu di daerah Sumatera yang pernah dipenjara oleh karena dia protes terhadap besarnya suara toa masjid. Jadi kebayang ya, dimaknai seperti ini, kalau Yesus ada dan hidup di tengah-tengah kita, dia akan mengunjungi Nelson Mandela, ya, atau memberitakan pembebasan, advokasi buat mereka-mereka yang menjadi tawanan politik. Ketiga, sebagai Mesias, dia diutus untuk memberitakan penglihatan bagi orang buta. Dan bukan cuma orang buta. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli bisa mendengar, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya dia datang untuk memberitakan pemulihan, penyembuhan secara jasmani. Dan rekan-rekan, itulah yang mendasari para misionaris ketika datang ke Indonesia mendirikan rumah sakit. Karena ingin meneruskan tugas Mesias. Keempat, Yesus Kristus diutus untuk membebaskan orang-orang tertindas. Banyak orang yang tertindas, ya mungkin juga ada di antaranya di tengah-tengah gereja kita. Tetapi yang mau dikatakan sebagai Mesias, Yesus diutus untuk membebaskan orang-orang ini. Itu yang keempat. Nah, baru yang kelima, baru yang terakhir, Yesus diutus memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini tahun Yobel, tahun di mana orang mendapatkan pembebasan dari segala jenis keterkekangan yang dialami. Dan Yesus sebagai Mesias, dia memberitakan pembebasan di atas kayu salib, sehingga siapa yang percaya kepadanya secara rohani dibebaskan dari hukum atau beban atau kutuk dosa. Kesimpulannya apa rekan-rekan? Dari 5 tugas Mesias, 1, 2, 3, 4 itu terkait hal-hal jasmani, terkait dengan hal-hal sosial, terkait dengan hal-hal politis. Cuma 1 tugas Mesias itu terkait dengan hal rohani. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Maka kita bisa menyimpulkan begini.
Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Juru Selamat, Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai yang diurapi, tugas dan karyanya adalah menjawab kebutuhan jasmani. Orang miskin, orang buta, lalu menjamin terpenuhinya hak berserikat dan berpolitik, membebaskan orang tawanan, menyampaikan pembebasan untuk orang tertindas. Baru yang terakhir atau yang kelima, menjamin terpenuhinya kebutuhan berketuhanan. Nah, kalau pakai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira begitu. Nah, dengan kata lain, Yesus sebagai Mesias itu berkarya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hidup dan hak dasar manusia. Saya ulangi ya, Yesus sebagai Mesias itu datang dan berkarya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar dan hak-hak hidup manusia. Ngomong-ngomong, bukankah ini sejajar dengan apa yang digariskan di Undang-Undang Dasar 1945? Bukankah ini sejajar dengan apa yang digariskan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34? Nah, kalau begitu, kita bisa dengan mudah juga mengatakan begini, rekan-rekan. Kalau kita betul-betul konsisten mengikuti Yesus, maka kita juga harus berkomitmen memastikan tugas-tugas Yesus itu kita teruskan. Dan sebagian diantaranya berhimpitan dengan apa yang dikatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena itu, mestinya kekristenan itu tidak boleh menjadikan kita orang-orang yang hidup di dalam ghetto-ghetto rohani. Kekristenan itu tidak boleh membuat kita hanya asik dengan kelompok atau gereja kita sendiri. Sebab kalau kita mengaku sebagai Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus, maka kita harus juga meneruskan karya dan tugas pengutusan Yesus. Kita perlu mewarnai kehidupan publik, kita perlu mewujudkan shalom untuk semua warga negara Indonesia, khususnya kita punya prinsip preferential option for the poor or the weak. Prioritas untuk yang miskin dan lemah. Sama seperti tugas Kristus sebagai Mesias. Nah, makanya pasca Yesus naik ke surga, lalu dia mengutus Roh Kudusnya di Pentakosta, saudara-saudara bisa melihat di Kisah Rasul 2, gereja mula-mula itu menunjukkan dirinya relevan dengan pergumulan dunia. Apa yang mereka punya dibagi-bagikan, mereka menjadi kesaksian buat masyarakat, dan semakin tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang percaya karena melihat kesaksian dari gereja mula-mula. Mereka semakin Kristiani, tapi hidup mereka semakin relevan di tengah-tengah dunia ini. Maka bersama dengan pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, kita punya tanggung jawab melaksanakan tugas pengutusan Kristus. Di sini pentingnya kita membangun demokrasi. Maka saya mengapresiasi kalau Pak Wisnu dan teman-teman langsung mengatakan beradven, berdemokrasi, dan memilih secara kritis. Begitulah seharusnya yang kita kerjakan sebagai orang Kristen Indonesia. Karena sekali lagi, antara tugas pengutusan Yesus sejajar dengan apa yang dikerjakan pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena itu, rekan-rekan, mestinya kita sudah selesai dalam hal memandang kehidupan politik dan demokrasi. Apa yang sudah selesai, kita tidak boleh memandang politik dan demokrasi itu sebagai sesuatu yang negatif. Kita tidak boleh bilang politik itu kotor, dia harus terpisah dari agama. Politik ya politik, agama ya agama. Kayak tadi air dengan minyak. Kerajaan Allah ya kerajaan Allah, gereja ya gereja. Dunia berbeda, jangan ngomongin yang begitu-begitu. Keduanya nggak bisa disatukan. Lalu ini yang membuat kita apatis, a priori, dan mengisolasi diri kita dari kenyataan politik yang ada di tengah-tengah dunia. Sekali lagi, mestinya sudah selesai. Karena tugas Kristus sebagai Mesias adalah
tugas-tugas yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar, berserikat, berkumpul, beragama, sejajar dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka mestinya kita tidak memandang negatif pemerintahan dunia, kehidupan demokrasi, kehidupan politik. Kita juga nggak boleh memandang politik itu sekedar kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan. Nggak boleh orang Kristen bilang, wah ini kesempatan nih, ada caleg Kristen, ada pilkada kandidatnya Kristen. Ayo kita pakai, kita menangkan supaya dia berkuasa. Tidak begitu arti politik sesungguhnya. Politik sejatinya adalah sesuatu yang luhur, sesuatu yang mulia, sesuatu yang kudus. Dia adalah sebuah panggilan buat melayani dengan cinta kasih. Dia adalah suatu panggilan untuk melayani umat, bangsa, dan dunia ini. Politik tidak boleh dipakai sebagai alat untuk melayani kepentingan pragmatis sekelompok orang atau untuk mengejar kekuasaan. Politik sejatinya menjadi sarana buat melayani, membela, dan membebaskan mereka yang kondisinya marginal, didiskriminasi, atau terpinggirkan. Bagi gereja, politik sebuah panggilan untuk membuat bangsa dan masyarakat di dalamnya lebih baik dan sejahtera. Dia bukan sekedar cara memperoleh kekuasaan. Who get what, how, and when. Beberapa ilmuwan demokrasi mereduksi definisi demokrasi dengan who get what, how, and when. Siapa mendapatkan apa, bagaimana, dan kapan. Politik itu luhur. Di dalamnya terkandung panggilan mensejahterakan rakyat. Jadi kekuasaan politik itu titipan Tuhan untuk perjuangan mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Nah, prinsip politik seperti itu yang harusnya menjadi tolak ukur kita sebagai gereja, sehingga kita serius dan bertanggung jawab mendorong partisipasi jemaat, warga, umat dalam pemilu. Caranya dengan mempersiapkan jemaat memilih secara kritis dan bertanggung jawab. Makanya sekali lagi apa yang dilakukan oleh teman-teman di LPPS Sinode sesuatu yang baik. Kita mengisi Advent dalam kaitan kita juga berdemokrasi, dan praksisnya adalah memilih secara kritis dan bertanggung jawab. Jadi rekan-rekan, kalau bisa disimpulkan, pemilu itu sebagai muara dari demokrasi elektoral adalah kontrak politik rakyat dengan pemerintah dan wakil-wakilnya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Mereka yang menjadi wakil rakyat, anggota DPD, mereka yang akan jadi presiden dan wakil presiden, mereka yang akan jadi bupati atau wali kota, adalah orang-orang yang berjanji dengan rakyat untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mereka kita percaya bikin janji dengan kita untuk mewujudkan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan pengertian seperti itu, rekan-rekan, maka ada sesuatu yang luhur dan serius dalam kehidupan politik dan demokrasi, dan oleh karena itu, ini sesuai dengan panggilan kekristenan kita sebagai pengikut Kristus. Ada banyak ayat yang saya yakin saudara-saudara juga sudah tahu, misalnya garam dan terang dunia. Ya. Kalau rekan-rekan mengetik kata dunia di software Alkitab, akan muncul banyak sekali ayat tentang ini. Salah satu yang terkenal Yohanes 3 ayat 16. Betul, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi nggak ada tuh ayatnya yang bilang karena begitu besar kasih Allah akan GKI. Karena begitu besar kasih Allah akan GKJ. Karena begitu besar kasih Allah akan GBI.
karena begitu besar kasih Allah akan AKBP. Nggak ada. Dunia. Nah, karena itu dunia bukan hanya latar belakang pelayanan gereja. Dunia itu adalah fokus dan subjek dari cinta kasih Allah sendiri. Makanya kita disebut garam dan terang dunia. Nggak pada tempatnya kalau gereja cuma menjadi garam untuk gereja. Kalau garam kumpul sama garam bukan garam dunia, garam kumpul sama garam jadinya gudang garam. Kayaknya saja enak, tapi racun buat gereja. Lalu tadi sudah dikatakan, Lukas 4, 16, 19 bicara tentang kesejahteraan rakyat, dan itu adalah muara dari kehidupan politik. Ujung dari kehidupan demokrasi seharusnya. Menyatakan kebenaran dan keadilan, lalu mewujudkan NKRI yang sejahtera. Yeremia 29. Upayakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuknya, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Rasanya kita sudah firm, meyakini kita nggak dibuang di Indonesia, kita mendapat berkat dari Indonesia. Maka kalau untuk umat di zaman pembuangan di Yeremia saja, Tuhan meminta mereka mengupayakan kesejahteraannya, apalagi kita di Indonesia. Kita makan, minum, hidup dari Indonesia, maka kita berkewajiban untuk mesejahterakan Indonesia juga. Oke. Nah, saya masuk ke bagian terakhir dari sharing ini, melihat realita praktek demokrasi. Lalu di ujung kita akan mencoba mendiskusikan kira-kira kriterianya apa agar kita bisa masuk kelompok pemilih yang kritis dan cerdas serta bertanggung jawab. Nah, bagian terakhir saya mau mulai dengan apa yang sebagian ahli politik sebut sebagai personalisme. Saudara-saudara, demokrasi itu beberapa cirinya. Yang pertama adalah rule by law. Kehidupan bersama diatur oleh hukum, oleh aturan, oleh prinsip, oleh tata kelola pemerintahan. Ada peraturannya, ada prosedurnya, ada caranya, ada kaderisasinya. Lalu demokrasi juga dicirikan dengan prinsip check and balances, di mana tiap institusi demokrasi, lembaga demokrasi itu satu sama lain bisa saling memberikan masukan, melakukan check dan balances. Nah, persoalannya, setelah kita melakukan atau menghidupi praktek demokrasi sejak 1998, yang masih sering terjadi dalam praktek berdemokrasi di negara kita adalah personalisme. Bagaimana arah kehidupan bersama, bagaimana arah kehidupan partai, bagaimana arah kehidupan berbangsa, bagaimana arah kebijakan politik bukan diatur oleh aturan-aturan sebagaimana harusnya demokrasi mengatur, tetapi oleh pribadi-pribadi. Ada yang bilang, wah, Pak Jokowi cawe-cawe. Yang lain juga sama. Yang menentukan kebijakan di Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Yang sangat punya otoritas, punya hak veto, dan menentukan apa-apa di PDI Perjuangan, Bu Megawati. Apa yang harus dilakukan oleh Gerindra, ditentukan oleh Pak Prabowo. Arah, berhenti atau tidak, salah benar, mau kemana, itu ditentukan pribadi-pribadi. Dan ini bukan arti demokrasi. Itu lebih mirip kerajaan, di mana otoritas wibawa ditentukan oleh pribadi yang dianggap berkuasa. Nah, ahli ilmu politik mendefinisikan personalisme itu sebagai pemanfaatan otoritas berdasarkan kepentingan dan cara pribadi dalam struktur organisasi atau pemerintahan. Apa kata saya? Apa kata dia? Bukan apa kata aturannya, apa kata sistemnya, apa kata nilainya. Bukan. Dalam personalisme, presidensialisme, maksudnya tata pemerintahan yang
pusat kuasanya di presiden, di sana terjadi dominasi presiden atas partai politik dan lemahnya partai politik. Dan ini yang belakangan terjadi dalam proses pemilihan capres dan cawapres, rekan-rekan. Bagaimana kekuatan sentral Pak Jokowi itu mendominasi partai-partai politik sehingga ketua-ketua partai semua mengikut begitu saja apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi. Ini sebuah erosi demokrasi dan ini membuat sebetulnya trust vertikal dan trust horizontal antar lembaga negara menjadi jelek. Relasi rakyat dengan negara memburuk, dan bisa jadi partisipasi demokrasi elektoral dalam pemilu nanti menurun karena orang pada malas pilih, pada bingung milih, pada nggak mau milih. Tapi juga relasi antara lembaga pemerintahan, lembaga negara menjadi buruk karena tidak ada lagi rule of law. Kebayang ya, Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai the guardian of demokrasi, the guardian of constitution, penjaga konstitusi, itu bisa diatur sehingga ketua Mahkamah Konstitusinya diberhentikan karena terbukti melanggar etika secara berat. Padahal harusnya MK itu lembaga yang sangat-sangat terhormat karena dia mengecek apakah aturan-aturan yang ada itu sejalan atau berlawanan dengan konstitusi. Dan konstitusi itu dasar kita bernegara, alasan kita bernegara. Nah, ini realitas politik praktis di negara kita. Politik bukan luhur seperti yang tadi kita dengar, tapi sangat pragmatis. Hampir nggak ada partai yang ideologis gitu ya. Yang pasti itu kepentingannya. Dulu ada orang yang tidak memilih Pak Prabowo karena ada orang yang memilih Pak Jokowi karena nggak mau milih Pak Prabowo. Sekarang Pak Jokowi merestui Pak Prabowo dan bergandengan dengan anaknya sendiri. Dan itu bukan hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Hampir semua politisi kelihatannya tidak punya komitmen terhadap ideologi, pragmatis. Lalu ada prinsip juga, para politisi di negara kita kemungkinannya dua. Kalau menang berkuasa, kalau kalah bisa masuk penjara. Dan ini yang mengatakan Menkominfo sebelum dia menjadi menteri, 2 minggu sebelum dia menjadi menteri. Jadi dia menjelaskan kenapa sampai sekarang belum ada cawapres buat 3 kandidat capres yang sudah jelas. Kata Mas Budi Ari, karena politisi di Indonesia tuh kemungkinannya cuma 2. Kalau menang berkuasa atau ikut gerbong penguasa, kalau kalah siap-siap masuk penjara. Dan itu yang belakangan terjadi. Ya. Hukum tajam untuk mereka yang berseberangan dengan kekuasaan. Politik juga pragmatis, bagi-bagi kekuasaan, dan menghalalkan segala cara yang penting mendapatkan kekuasaan. Ada demokratisasi korupsi. Kalau dulu di zaman Pak Harto korupsi tersentralisir, sekarang terdesentralisasi. Maka indeks persepsi korupsi pemerintahan Pak Jokowi itu, rekan-rekan, sama dengan ketika awal Pak Jokowi memerintah. Di periode pertama sebetulnya indeksnya membaik, tapi di periode kedua turun lagi. Sayang sekali. Termasuk ketidakadilan sosial terjadi di Indonesia karena angka rasio Gini, ini istilah ekonomi yang menjelaskan gap ekonomi sangat tinggi di negara ini. Nah, karena itu, ini saya lewati, kita perlu memilih secara bertanggung jawab karena kita tahu betapa pentingnya mereka yang berkuasa, betapa strategisnya mereka yang menjadi wakil rakyat kita untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan. Di tengah-tengah personalisme, suka karena pribadi,
Dan itu yang membuat kita kadang-kadang tidak kritis. Kalau sudah suka sama Pak Anies, pokoknya Pak Anies. Kalau sudah suka sama Pak Prabowo, pokoknya Pak Prabowo. Kalau sudah suka sama Pak Ganjar, pokoknya Pak Ganjar. Kalau sudah jadi loyalis Megawati, pokoknya Megawati. Bukan begitu cara kita berdemokrasi. Kita berdemokrasi dalam rangka mensejahterakan rakyat dan negara ini. Maka pegangan kita bukan pribadi. Apalagi dalam iman Kristiani nggak ada pribadi yang sempurna. Semua manusia berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan karena itu pada tempatnya untuk kita memberikan kritik yang konstruktif kepada tiap orang. Nah, tentang ini saya mau mengatakan ada hal yang menarik di tengah-tengah masyarakat kita terkait dengan Pak Jokowi. Ini diungkapkan oleh salah satu pimpinan PGI dalam salah satu pertemuan. Jadi beliau mengatakan ada 2 penyakit orang Indonesia tentang Pak Jokowi. Apa penyakitnya? Yang pertama, tidak bisa mengapresiasi kehebatan Pak Jokowi. Pokoknya semua jelek tentang Pak Jokowi. Padahal banyak sekali prestasi, keunggulan, dan kehebatan Pak Jokowi. Bahkan kalau saya pribadi bilang, dia adalah politisi paling hebat sepanjang sejarah Republik ini. Politisi yang paling hebat ya. Dan orang yang juga menginspirasi. Dialah yang membuat kita bangga sebagai orang Indonesia. Dialah yang membuat kita kalau ke berbagai tempat di Indonesia sekarang senang karena bandara-bandara sudah bagus, jalanan-jalanan bagus. Di luar negeri kita juga lebih dianggap dan dihormati. Hebat Pak Jokowi. Maka tidak boleh orang punya penyakit nggak bisa mengapresiasi Pak Jokowi. Tapi yang kedua, ini penyakit sebaliknya. Saking cintanya pada Pak Jokowi, nggak bisa melihat Pak Jokowi itu manusia juga yang perlu dikritisi. Dan orang-orang seperti ini kemudian terjebak pada personalisme. Sampai ada seorang pendeta ini ya, yang mengutip Yohanes 3 ayat 16 dan merubahnya begini. Karena begitu besar kasih Pak Jokowi pada Indonesia, sehingga ia mengaruniakan Gibran anaknya. Sampai begitunya gitu cinta mati sama Pak Jokowi, lalu mengingkari praktek tidak etis pelanggaran di Mahkamah Konstitusi ketika anaknya naik. Itu nggak benar. Nah, karena itu begini, saya yakin di antara saudara ada yang juga cinta mati ke Pak Jokowi, apalagi orang Kristen secara umum sangat cinta kepada Pak Jokowi, tapi saya mengajak kita bukan membenci, tetapi lepas dari kecenderungan personalisme politik. Termasuk itu berlaku kalau saudara simpatik sekali kepada siapapun kandidat yang lain, entah Anies atau Pak Ganjar. Jangan. Yang harus kita kedepankan adalah nilai. Yang pertama, dia harus menghargai keyakinan agama yang berbeda-beda. Menjunjung tinggi kemanusiaan atau HAM, termasuk track record-nya punya pelanggaran HAM atau tidak. Tidak sektarian, termasuk track record-nya sektarian atau tidak. Tidak otoriter dan mau mendengar aspirasi rakyat, termasuk lihat track record-nya, otoriter atau tidak. Karena kadang-kadang bangsa kita sering lupa. Kelima, mewujudkan keadilan sosial. Lebih detail lagi, pilihlah kandidat kepala daerah, kandidat anggota DPD, DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, capres dan cawapres yang setia terhadap PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pilihlah mereka yang tidak memainkan politik kebencian identitas demi meraih kekuasaan. Pilihlah mereka yang anti radikalisme dan intoleransi, termasuk lihat rekam jejaknya, dengan siapa mereka berkoalisi dahulu. Tidak korupsi, punya rekam jejak yang baik dalam membangun negeri, bukan cuma pandai berkata-kata, tapi juga pandai menata kota, tidak KKN, tidak menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan orang lain dalam berkuasa.
tidak munafik, dan ini yang penting, tidak gila kekuasaan. Nah, saya mau menutup sharing saya dengan mengatakan begini. Jadi, Advent itu masa penantian, di mana kita bersama-sama menantikan kesempurnaan perwujudan kerajaan Allah, dan ini juga bisa kita maknai sebagai penantian kita sebagai warga negara Indonesia, yang berharap kerajaan Allah itu hadir lewat pemerintah, anggota dewan, dan anggota DPD terpilih. Maka tugas dan peran kita sekarang memastikan mereka yang terpilih adalah mereka yang bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Bagi kita sudah jelas, kerajaan Allah dan kerajaan dunia bisa terintegrasi. Seperti apa yang Hegel katakan, states, negara pemerintahan, adalah gagasan ilahi yang ada di tengah-tengah bumi ini. Itu sebabnya kita juga selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih. Wow, terima kasih Pendeta Darwin memberikan kepada kita pencerahan yang luar biasa untuk kita memikirkan Indonesia. Berpolitik bukan soal Jokowi, Megawati, SBY, Surya Paloh, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau tokoh-tokoh yang lain, melainkan tentang Indonesia. Jadi berpikir sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa itu selaras dengan nilai-nilai dalam Injil Kerajaan Allah. Terima kasih untuk Pendeta Darwin yang sangat provokatif untuk mengajak kita menghayati panggilan orang Kristen untuk mewujudkan politik yang nantinya menghasilkan tanda-tanda kerajaan Allah dan kebaikan bersama atau bonum komune menjadi bagian yang harus kita wujudkan lewat jalan itu. Baik, kita akan berdialog. Saya mengundang untuk sahabat-sahabat yang ingin sharing atau ingin bertanya. Saya persilakan raise hand dan kemudian bisa menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan dan silakan memandu. Adakah? Silakan. Yang ingin menanggapi? Mari silakan, sahabat-sahabat. Jadi mendengarkan pemaparan Pak Darwin tadi, saya jadi ingat kita membaca teks dalam 1 Samuel pasal 13 sampai 16. Saul itu dipilih oleh Allah dalam 1 Samuel 13. Dan Allah mengurapi Saul sehingga ia menjadi seorang raja yang dipilih oleh Allah. Namun, ketika Saul memerintah dengan cara yang tidak baik, tidak selaras dengan kehendak Allah, Allah sendiri yang mengimpeach. Ada proses impeachment yang dilakukan oleh Allah, sehingga Allah kemudian mengutus Samuel untuk memilih dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 ada cerita tentang Samuel memilih 8 anak Isai dan anak yang pertama sampai ke-7 ditolak oleh Allah dan bagian ke-8 itu yang dipilih oleh Allah. Ada proses discernment dalam bahasa kita sekarang. Bagaimana upaya untuk menghayati pilihan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Allah memilih, menetapkan, Allah juga menolak. Itu juga dengan proses berdemokrasi, kita bisa memilih, kita juga bisa menolak orang yang bisa jadi kita pilih. Oke, ada sahabat-sahabat kita yang bertanya. Pertama Pendeta Rospita, setelah itu Pak Novembrian. Saya persilakan untuk Pendeta Rospita, nanti diteruskan oleh Pak Novembrian. Silakan. Selamat sore buat kita semuanya. Terima kasih Pak Darwin paparannya. Apakah mungkin ya, kalau saya pernah Pak
almarhum Sabam Sirait menulis buku tentang politik itu suci. Ya Pak ya, politik itu suci. Nah, itu. Yang kedua, mungkin dia menarik kalau kita lihat politik itu suci, tapi realita di lapangan tidak begitu sebenarnya. Kenapa? Karena politik itu tidak ada lawan, tidak ada kawan. Yang ada adalah kepentingan. Itu. Setuju nggak itu Pak Darwin? Politik itu suci? Yes. Bagi yang kalau dia mengikuti firman Tuhan. Tapi, nah ada kata tapi. Saya melihat di lapangan politik itu adalah kepentingan. Tidak ada lawan, tidak ada lawan, tidak ada kawan. Karena saya lihat sekarang ini paslon-paslon yang 3 ini, kebetulan saya di Jakarta itu yang dulunya pro sama ini gitu, tiba-tiba pengikut-pengikutnya bergeser gitu. Oh ya namanya kepentingan ya gitu. Nah itu Pak yang pertama yang saya tanya, apakah Bapak setuju itu? Yang kedua, saya tanya lagi gini, kalau gereja itu harus menyampaikan salam atau kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga tadi Bapak bilang Advent itu versus demokrasi. Tapi kenapa kita pendeta kalau sudah caleg, jemaat itu udah langsung curiga. Bahkan sinode mengatakan kalau pendeta menjadi caleg tidak pegang jemaat. Itu udah keras. Jadi berbahagialah saya jadi pendeta gembel. Pendeta kaum marginal yang tidak terikat pada lembaga. Dengan yayasan saya, jadi saya bisa sebenarnya ikut caleg, tapi tidak Pak. Nah, itu pun apakah Bapak setuju tentang hal itu? Karena rata-rata di sinode itu, karena ada beberapa teman pendeta di sinode di Jakarta ini mencalonkan diri pendeta jemaat. Sinodenya itu negur dia. Itu saya tahu sendiri. Dan sahabat saya itu. Dan dia minta pendapat sama saya. Saya bilang, aduh, saya nggak bisa memberikan jawaban ya. Mudah-mudahan nanti ada diskusi ya. Supaya jangan salah saya memberikan jawabannya. Itu aja Pak Darwin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam damai untuk pemilu nanti. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Rospita. Satu dulu atau langsung dengan Pak November, Pak Darwin? Boleh langsung dua langsung, dulu. silakan Ya. Pak November. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ada dua hal juga yang ingin saya tanyakan pada Pak Pendeta Darwin. Begini Bapak, kalau kita lihat kondisi saat ini, kecenderungannya kalau saya melihatnya bahwa justru semakin apa istilahnya ya, masyarakat ini semakin kalau dibilang kurang cerdas enggak ya dalam pemilu, tetapi ada banyak hal yang mempengaruhi masyarakat itu menjadi tidak kalau kita pandang tidak cerdas dalam memilih. Maaf ini kalau misalnya saya mengatakan demikian. Kenapa? Karena saat ini sepertinya justru semakin banyak menjelang pemilu ini masyarakat ya itu tadi seperti dikatakan banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang misalnya politik uang dan sebagainya. Nah, bagaimana peran kita untuk menghadapi hal seperti itu, Pak? Ya, boleh dikatakan bagaimana peran kita sebagai orang Kristen atau kita sebagai gereja untuk menghadapi hal seperti itu. Karena kita boleh dikatakan kaum yang minoritas, Pak ya, di negara kita. Artinya mungkin pengaruh gereja dalam hal ini tidak terlalu terlihat, tidak terlalu dominan untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya seperti ini. Karena realitanya memang politik uang itu mungkin sampai saat ini masih ada dan akan terjadi di pemilu yang akan datang. Bagaimana peran kita untuk menghadapi hal seperti itu? Bahkan kalau kita lihat kita tinggal beberapa bulan saja untuk menghadapi pemilu. Kemudian yang kedua, yang saya tanyakan Pak, kalau saya merasakan saat ini masyarakat semakin sulit untuk menentukan pemilihan dalam ini untuk pemilihan presiden ini. Dari 3 calon ini kita sudah tahu track record mereka, rekam jejak mereka kita sudah tahu dengan berbagai hal yang pernah terjadi.
Nah, kalau dulu kita punya Jokowi yang sudah menjadi apa ya, tahun 2014, wah ini ada sosok yang akan menjadi pembaharu di negara kita. Tapi saat ini kita sepertinya kehilangan sosok itu. Dari 3 calon ini kita belum melihat seseorang yang bisa menjadi nantinya apakah menjadi pemimpin yang baik untuk negara ini. Nah, kita harus bagaimana Pak untuk menghadapi hal seperti ini? Kalau tadi Bapak mengatakan di materi tadi ya sesuai dengan Pancasila, kemudian mesejahterakan rakyat dan sebagainya. Tapi melihat rekam jejak yang ada, sepertinya masyarakat dilanda kebingungan dari 3 pilihan ini. Apa yang dapat kita lakukan untuk itu, Pak? Kemudian yang terakhir, Pak, kalau boleh materi yang Bapak bawakan tadi boleh di-share di grup ini atau melalui grup WA yang sudah ada, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, boleh dijawab langsung Pak Pendeta Wisnu? Ya, langsung. Oke, Nanti terima setelah itu kasih. Pak Bambang, setelah Pak Darwin jawab. Baik, iya. Terima kasih Pak Wisnu. Saya menjawab pertanyaan dari Pendeta Rospita ya. Yang pertama, politik itu suci benar secara normatif, tapi realita di lapangan kan nggak begitu. Faktanya tidak ada lawan dan tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Setuju nggak? Setuju, tetapi itu tidak menjadi dasar kita kemudian apatis terhadap kehidupan politik. Saya sangat tertarik dengan topik yang diusulkan oleh teman-teman LPPS, ya Pak Wisu dan teman-teman. Beradvent dan berdemokrasi. Kenapa tertarik? Karena ada kesejajaran antara sikap Advent kita dengan sikap demokratis kita. Bukankah kita sadar di dalam Kristus yang hadir di waktu Natal 2000 tahun lebih yang lalu, kerajaan Allah itu sudah datang. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta ditahirkan, orang lumpuh berjalan. Sudah. Dan di dalam kuasa Kristus, realitas kerajaan Allah itu sudah dirasakan juga oleh kita. Tapi belum sempurna. Kesempurnaannya nanti ketika Yesus datang kedua kalinya. Itu sebabnya Advent mendorong kita untuk juga mengarahkan hati kepada Kristus yang akan datang kedua kali. Bahwa hal-hal yang masih belum selesai, pergumulan-pergumulan yang masih ada, kekecewaan-kekecewaan yang saudara dan saya alami, itu semua nanti bisa dilewati ketika Yesus datang kedua kali. Nah, ini sejajar loh dengan demokrasi. Demokrasi secara normatif dan pasca 98 ada hal-hal yang baik. Kebebasan berbicara. Kalau dulu sebelum 98 saya ngomong begini, mungkin belum selesai seminar, saya sudah hilang. Lalu sekarang desentralisasi kekuasaan membuat orang bisa mencalonkan dirinya, termasuk seperti fenomena Pak Jokowi yang bukan siapa-siapa bisa menjadi presiden. Sesuatu yang tidak mungkin dulu kalau ketika Pak Harto masih berkuasa di masa pemerintahannya yang identik dengan rezim otoriter. Ada yang sudah bagus, Bu Rospita, tapi belum sempurna. Nah, iman kita kepada Kristus kan tidak berubah hanya gara-gara realita dosa masih kadang-kadang kita lihat. Maka pengharapan kita kepada demokrasi juga tidak boleh sirna hanya gara-gara demokrasi kita nggak ideal. Dan ini kan yang Yesus ajarkan. Betapapun dunia ini tidak sempurna, kita diminta berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka kita nggak boleh menyerah dan membiarkan politik berjalan begitu saja tanpa kontrol, tanpa arah, tanpa upaya kita mewarnai supaya politik itu lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Maka saya katakan kalau ada penyimpangan-penyimpangan praktek demokrasi, sudah pada tempatnya kita sebagai gereja menyuarakan hal ini. Bukan karena personalisme gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita kalau ada orang yang jadi caleg, dalam hal ini pendeta. Katanya kerajaan Allah itu bisa hadir di tengah dunia lewat demokrasi. Lalu kenapa kalau ada pendeta yang mencalonkan diri jadi caleg, itu harus tanggal beberapa sinode.
Karena begini, yang saya maksudkan dengan politik dan demokrasi itu bukan politik dan demokrasi buat kekuasaan ansih, bukan politik praktis. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, ada 3 pandangan kan terhadap politik. Politik itu kotor, nah kita nggak begitulah. Yang kedua, politik itu kesempatan berkuasa. Bukan begitu juga definisinya. Yang saya katakan adalah politik itu kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berbakti. Nah, kalau kita mendefinisikan politik sebagai sarana hanya untuk berkuasa, maka kita dengan mudah membebaskan para pendeta yang mau berjabatan politik boleh memakai otoritas mimbar untuk berkampanye misalnya. Nah, saya setuju untuk pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang mau begitu, untuk sementara, ya tanggalkan kependetaannya. Sebab kalau tidak, bisa dibayangkan betapa bingungnya jemaat. Ketika pendetanya jadi caleg dari partai tertentu, sementara jemaat ada yang punya preferensi politik ke partai tertentu, atau malah jadi pengurus partai tertentu, itu bisa tidak baik. Dia punya hak politik nggak pendeta? Punya, boleh. Tetapi agar dia netral dan tidak menjadikan jabatan pendeta sebagai dasar untuk vote gather atau penarik suara, ya jabatannya ditanggalkan dulu. Beberapa sinode seperti itu. Dulu almarhum pendeta Eka juga begitu. Silakan kalau mau, tanggalkan diri jadi pendeta GKI. Waktu dia mau jadi caleg PDIP. Ya, kalau ada jemaat atau penatua yang mau menjadi kandidat atau jadi caleg, malah saya menganjurkan, silakan didoakan. Semua suruh datang dalam satu kebaktian, umum nggak apa-apa, didoakan semua. Agar Anda sebagai politisi menjadi politisi yang betul-betul bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan semata-mata cari kekuasaan. Jemaat lihat, ini caleg-caleg yang ada. Silakan doakan mereka, silakan dukung mereka kalau betul-betul menurut kita bisa menjalankan amanat undang-undang. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa. Nah cuma di tengah-tengah kultur yang feodalistik terhadap figur pimpinan agama, saya mengambil jalan konservatif. Para pendeta memang sebaiknya tidak memakai wibawa gerejawi ketika dia menjadi caleg. Pak Novembri, kecenderungan masyarakat kita tidak cerdas dalam memilih karena banyak dipengaruhi politik uang. Peran kita gimana sebagai gereja? Nah, di GKI Jawa Barat, kita membuat gerakan Ayo Nyoblos, yang saat ini sudah melakukan literasi kepada ribuan jemaat. Bukan hanya jemaat, tapi juga siswa-siswa Kristen pemilih pemula dan orang-orang berlainan agama. Dalam literasi yang dilakukan lewat Gerakan Kebangsaan Indonesia, khususnya Ayo Nyoblos, kita juga bekerja sama dengan KPU RI dan Bawaslu RI, dan bahkan sudah mendapatkan semacam legitimasi sebagai lembaga agama yang dilihat objektif melakukan literasi politik, termasuk menghindari politik uang dan seterusnya dan seterusnya. Bahwa kondisi kita tidak banyak jumlahnya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita mengupayakan apa yang bisa kita kerjakan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Ada Ayo Nyoblos misalnya. Kita membuat video-video yang isinya mengajak orang memilih secara bertanggung jawab, memilih pemimpin yang berintegritas, menolak politik uang. Itu kita lakukan. Dan upaya-upaya nasionalisme, membangun nasionalisme berdasarkan iman, menurut saya upaya yang harus kita apresiasi seberapapun kecilnya. Yang penting itu lahir dari iman kita kepada Tuhan dan kecintaan kita kepada bangsa ini. Ya, jadi ada Pak yang bisa kita lakukan, termasuk kita mengatakan jangan mau menukar suara kita dengan uang. Ya. Nah, yang kedua saya setuju. Sekarang semakin susah nih memilih
kandidat capres-cawapres khususnya. Bapak tepat sekali. Banyak yang galau, banyak yang bingung, banyak yang kecewa, banyak yang mungkin nggak mau milih. Ya. Nah, kalau gitu gimana, Pak? Menurut saya begini, Pak. Pemilu kadang-kadang bukan dalam rangka memilih yang terbaik. Pemilu kadang-kadang bukan memilih yang baik. Pemilu kadang-kadang kita kerjakan dalam rangka memastikan orang jahat tidak berkuasa. Dalam rangka memastikan orang jahat tidak berkuasa. Ini prinsip minus malum yang disampaikan oleh Romo Franz Magnis. Kebetulan hari Minggu lalu kami ngisi bareng-bareng di satu tempat. Tapi Romo ngisi pakai video karena dia sedang sakit. Dia sudah tua, sudah lemah, tapi semangat sekali untuk melakukan literasi politik. Dan yang menurut saya penting itu, Pak. Sekali lagi ya, pemilu kadang-kadang bukan memilih kandidat terbaik. Pemilu kadang-kadang bukan memilih kandidat yang baik. Pemilu kadang-kadang mengharuskan kita memilih dalam rangka mencegah orang jahat berkuasa. Di kriteria yang saya sampaikan di akhir, nanti bisa dibagikan materinya. Sebetulnya kalau itu mau diikuti sudah jelas siapa yang tidak perlu kita pilih. Calon yang kita pilih gimana? Ya nggak ideal sih, Pak. Tapi ya kadang-kadang hidup nggak selalu ideal dan kita diminta berdamai dengan kondisi, tapi terus berpengharapan. Nggak semua makanan bisa kita suka, enak rasanya. Tapi kalau harus kita telan buat kehidupan kita, ya ditelanlah. Sama dengan pilihan politik. Terkesan pragmatis dan minus malum, tapi itu realita yang harus kita terima. Kira-kira begitu jawabannya. Oke, terima kasih Pak Darwin. Ada dua penanya lagi, Pak Bambang dan Pendeta Yogi. Mari silahkan Pak Bambang, setelah itu Pak Yogi. Saya silahkan. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Apa kabar nih? Udah lama nggak ketemu nih. Biasa kalau ke Jogja makan bakmi Jawa ya. Oke. Ayo Pak, kapan Pak? Oke, baik Pak Darwin. Makasih banyak atas masukannya yang luar biasa. Saya kebetulan intinya saya dari GKI Cinere dan saya memang bukan partai politik, tapi saya memang seorang pengusaha yang benar-benar sangat memperhatikan, diantaranya sangat sangat perhatian kepada negara ini. Jadi gereja memang tidak boleh berpolitik praktis tadi ya, tapi jemaat harus diberikan pengertian politik supaya dia tidak salah dalam memilih, ya seperti yang Pak Darwin tadi bicara. Jadi saya agak sedikit sharing saja kepada teman-teman, mungkin kalau diantaranya dari GKI Cinere sudah beberapa yang tahu kalau saya sering berbicara mengenai bonus demografi. Ya, jadi saya ini juga share kepada teman-teman pengusaha yang tadinya dia bimbang, akhirnya dia mantap memilih calon yang dia pilih. Jadi begini, bonus demografi ini kita dapatkan dan kita semua sudah tahu bahwa tahun 2035 sampai 2045 adalah bonus demografi peak-nya. Kalau kita Indonesia bisa mencapai 2045, bonus demografi yang bagus, berarti dia bisa menjadi 4 atau 5 urutan negara di dunia atau masuk top 5. Nah, sekarang posisi untuk mencapai ke situ pada saat kemarin ini 2014, 2019, saya berpikir bahwa Pak Jokowi itu adalah yang membabat alas. Alang-alang dibabatin semua sama dia. Nah, sekarang tahun 2024 sampai 2029, mungkin sampai 34, itu adalah fondasi dari bangunan untuk bonus
demografi itu tadi. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut, maka menjadi bencana demografi yang kita sering dengar. Nah, untuk mencapai ke sana, berarti harus kita cari pemimpin mana yang dari 3 ini untuk bisa menyiapkan fondasi yang terkuat, terbaik di 2024-2029 dulu. Setelah itu baru 2029-2034. Karena kalau kita salah memilih pemimpin, maka fondasi itu tidak kuat, maka bangunan itu akan rubuh. Dan akhirnya menjadi bisa bencana demografi. Karena bonus demografi ini seumur hidup Indonesia cuma sekali. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan, habis. Nah, saya melihat dari beberapa kandidat ini, saya yakin masing-masing dari Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang mana kalau dibilang semuanya baik sempurna, tidak. Seperti tadi Pak Darwin. Tapi kita harus memilih dari salah satu dari pasangan tersebut. Yang paling penting adalah siapa yang bisa menjadi fondasi dari bangunan untuk bisa mencapai Indonesia emas itu tadi. Atau bisa membangun bangunan untuk bonus demografi. Itu yang saya pikirkan, Pak. Jadi dari masing-masing itu, selain itu juga kita perlu tahu kepada jemaat, menurut saya, bahwa pasangan 1 itu bagaimana, pasangan 2 bagaimana, pasangan 3 bagaimana, itu plus minusnya. Karena 60% dari pemilih bangsa Indonesia adalah kaum milenial dan Z, yang dia tidak tahu latar belakang masing-masing nih, Pak. Mungkin kita di jemaat kita nggak bisa ngomong harus pilih 3, harus pilih 2 atau pilih 1, tidak. Tapi kita paling tidak kita bisa memberikan si A plus minusnya, si B plus minusnya, si C plus minusnya. Ini harus. Karena edukasi ini penting sekali, karena kecuali kalau pemilihnya yang lebih banyak itu umurnya 30 tahun ke atas semua atau 40 tahun ke atas semua. Jadi dia sudah tahu pengalaman dari masing-masing orang nih. Tapi kalau dia baru umur 17 tahun, 18 tahun, ya mohon maaf kata, bagaimana Gubernur DKI waktu itu dimenangkan dengan politik identitas segala macam, artinya berapa tahun yang lalu? Dia masih SD, ya kan? Dia masih SD atau baru kelas 1 SMP, sehingga dia nggak tahu mengenai hal itu. Jadi saya menanyakan kepada Pak Darwin, salahkah kalau gereja ini benar-benar memang seharusnya seperti Yeremia 29 ayat 7 itu benar-benar bertanggung jawab untuk mengedukasi atau mengajarkan atau memberikan informasi kepada jemaat tentang politik ini, supaya jemaat tidak ada yang salah. Karena kalau ini salah, ini permasalahannya bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini puluhan tahun ke depan. Puluhan tahun ke depan yang kira-kira kita mungkin belum tentu kita yang bertanggung jawab, tapi yang kena getahnya itu bisa anak cucu kita nih, gitu. Kalau sampai bencana demografi, jadi salahkah kalau kita dari gereja itu memberikan edukasi, memberikan pengertian kepada masing-masing jemaat, baik itu kepada jemaat remaja, pemuda, dewasa, supaya mereka benar-benar bisa memilih dan dia tidak salah. Itu saja Pak Darwin. Makasih banyak Pak Wisnu. Ya, baik Pak Bambang. Terima kasih Pak. Itu kalau Jogja Pak ya. Ya, siap Pak. Pak Ternuan Pak. Pak Ternuan. Pasti Pak. Langsung Pak Pendeta Yogi, saya persilahkan. Terima kasih Pak Wisnu. Yosafat ya, supaya 3 langsung. Terima kasih Pak Yogi. Untuk Pak Darwin yang pertama soal bagaimana menilai indeks demokrasi kita yang 10 tahun ke belakang. Tanggapan gereja untuk menjelaskan kepada jemaat tentang kepuasan itu utamanya ada di Pulau Jawa, lalu indeks demokrasinya turun. Itu bagaimana kita mencoba menjelaskan itu kepada jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, soal hak untuk tidak memilih. Apakah dalam kacamata kekristenan
orang yang tidak memilih itu salah, atau kita juga menghargai kebebasan hak orang tidak memilih di setiap kontestasi politik. Demikian, terima kasih Pak Wisnu, Kak Darwin. Terima kasih Pendeta Yogi. Langsung Pak Yosafat, silahkan. Mari. Apakah terdengar jelas suara saya? Mohon maaf. Ya, jelas Pak. Baik, terima kasih Pak Darwin. Langsung saja mau bertanya Pak. Ini saya mewakili mungkin generasi yang paling muda Pak. Saya masih 30-an, 40-an Pak di sini. Luar biasa pembahasannya. Pak, ini pertanyaan saya. Dalam paparan Bapak tadi diberikan bahwa pelayanan kita sedianya meneladani Yesus yang bentuknya holistik Pak ya. Ada jasmani, ada rohani, jadi ada juga perutnya kenyang, pikirannya kenyang, rohaninya kenyang. Pertanyaan saya Pak, bagaimana sebaiknya gereja lokal nih Pak ya mengupayakan pembinaan pada warga lokal? Ini terutama mungkin untuk generasi muda Pak ya, karena kalau apa ya, tadi ada indeks misalnya apa ya, indeks kecerdasan, atau mohon maaf mungkin salah istilah, apa ya, apakah kita sudah cukup cerdas gitu Pak ya, sudah cukup pintar, sudah cukup aware, sudah cukup apa ya, high conscious untuk memandang sesuatu. Mungkin PR-nya adalah pembinaan warga. Itu. Bagaimana gereja lokal dipintarkan, bagaimana gereja lokal diberikan kesempatan berusaha, bagaimana gereja lokal diberikan kesempatan bekerja, bagaimana ya pikirannya kenyang, perutnya kenyang gitu Pak ya. Karena gereja tentu membuat rohani kenyang. Tugas gereja udah setiap itu kan Pak ya. Ada khotbah, ada pembinaan rohani. Tapi ini problemnya adalah our mind. Supaya nanti ya kita bisa memilih dengan cerdas. Suatu ketika kita bisa menghasilkan pemimpin yang bukan hanya cerdas tapi juga berhikmat. Demikian Pak. Iya. Satu lagi Pak kalau boleh. Kalau lihat nubuatan di Alkitab, di Wahyu Pak, pemerintahan masa depan katanya akan ada di bawah antikristus. Mungkin kalau zaman sekarang tafsirannya mungkin artificial intelligence. Ini gereja memandangnya seperti apa Pak? Karena kalau di anak muda ini apa ya, sudah pembahasan sehari-hari gitu Pak ya. Untuk apa ya, untuk pemerintahan masa depan kita menjalani kehidupan seperti apa, karena isunya sekarang kan bukan hanya lokal ya Pak ya, isunya udah dunia, apapun yang kita lakukan berdampaknya udah bisa dilihat oleh dunia. Demikian Pak Darwin. Terima kasih Pak Wisnu kesempatannya. Terima kasih Pak Yosafat. Mari Pak Darwin, silakan. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Yang pertama, Pak Bambang Nugroho lebih banyak opini, dan saya sependapat bahwa gereja harus melakukan literasi politik. Dan salah satu pertimbangannya adalah pentingnya menyiapkan atau mengantisipasi bonus demografi. Kalau tidak, akan berbahaya. Termasuk literasi politik kepada pemilih pemula, termasuk generasi Z ya, yang juga total itu 52% menjadi pemilih dominan dalam pemilu yang akan datang. Saya setuju Pak ya. Tinggal bagaimana kita mempertimbangkan pilihan kita itu berdasarkan nilai yang tadi saya sebutkan. Ya. Yang kedua, Pendeta Yogi. Halo Pak Yogi, ini teman kuliah di kampus ya. Gimana kita menjelaskan indeks demokrasi kita yang turun kepada jemaat? Ya, dan saya belum jelas maksud pertanyaannya, tapi mungkin kalau saya tafsirkan begini. Turun nggak turun, banyak masyarakat juga nggak terlalu aware dengan kondisi ini. Bagaimana menyadarkan hal ini kepada jemaat? Begitu kira-kira Pak Yogi, atau gimana? Betul. Iya. Nah, ini memang tidak mudah ya. Misalnya ya, rekan-rekan, ketika banyak kelompok intelektual yang kecewa dengan praktek pelanggaran etika bernegara di Mahkamah Konstitusi,
para ahli berpikir pilihan Pak Prabowo untuk menggandeng Gibran itu adalah bumerang yang berbahaya. Artinya ada ekses negatif elektoral terhadap Pak Prabowo di mana akan turun. Ternyata enggak. Ternyata oke-oke saja. Ya. Malah hasil survei lembaga-lembaga politik yang bisa dipercaya menunjukkan bagaimana tingkat elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran itu posisi pertama. Yang saya mau katakan begini, tantangan besar bagi kita membangun kesadaran dan kekritisan demokrasi adalah bagaimana kekritisan itu tidak sekedar dimiliki oleh kelompok elit intelektual. Sebab yang banyak terjadi, masyarakat secara umum melihat kehidupan politik termasuk elit-elit politik itu berdasarkan subjektivitas, suka tidak suka yang tidak rasional, dan itu kadang-kadang nggak memikirkan apa-apa yang tadi saya diskusikan gitu. Soal pelanggaran etika berat, ya, soal rekam jejak HAM, kadang-kadang nggak. Yang penting ya bisa joget, yang penting lucu, gitu, yang penting menarik, nggak selalu kritis. Ini memang tantangan kita, bagaimana kita di gereja bisa terus berproses, berjuang, melakukan literasi politik agar kita bisa mengapresiasi sesuatu itu berdasarkan nilai, bukan berdasarkan subjektivitas yang tidak selalu punya dasar. Itu tantangannya. Tapi memang pertimbangan dan pilihan politik seseorang itu tidak pernah rasional dan tidak selalu objektif. Jadi bahkan di negara Amerika bisa terjadi orang seperti Donald Trump yang rasis dan tidak pintar bisa jadi presiden. Maka ada beberapa penulis ilmu politik yang menjelaskan dan membuktikan pilihan politik itu nggak selamanya rasional. Nah, ini yang ditangkap sebetulnya oleh para politisi, sehingga mereka melakukan framing politik di masa kampanye ini dengan menampilkan cawapresnya dengan gagasan-gagasan yang ringan, yang gampang, yang senang-senang, karena itu yang ditangkap masyarakat. Ya, jadi jawaban saya dua, Mas Yogi, kita memang harus mendaratkan dan melakukan semacam upaya mainstreaming gagasan-gagasan kritis, agar ini tidak berhenti di tingkat elit, tapi juga di tingkat jemaat. Tapi yang kedua, walaupun itu dikerjakan, pilihan politik masyarakat pada umumnya itu nggak selalu rasional. Bahkan masyarakat Amerika yang katanya maju dan demokratis, bisa loh lebih mengunggulkan Donald Trump dibandingkan Hillary Clinton misalnya. Ya. Nah yang kedua ini menarik nih, apakah bisa kita memberikan semacam legitimasi rohani buat tidak memilih atau golput? Bisa saja. Kalau kita melihat semuanya jelek, maka golput itu adalah upaya kita melakukan semacam civil disobedience atau ketidaktaatan publik sebagai protes publik terhadap praktek pemerintahan, praktek politik yang tidak baik. Bisa. Tetapi itu harus hati-hati betul memenuhi kriteria-kriteria yang bisa dikategorikan sebagai civil disobedience karena berbahaya situasi negara. Kalau tidak, saya berpikir dalam konteks kontestasi capres yang sekarang, maka saya memilih prinsip minus malum yang disampaikan oleh Romo Franz Magnis. Ya. Pemilu tidak selalu memilih yang terbaik, pemilu tidak selalu memilih yang baik, pemilu dalam konteks sekarang harus kita framing sebagai upaya kita mencegah yang jahat berkuasa, yang menghalalkan segala cara berkuasa, yang punya rekam jejak HAM yang jelek berkuasa. Nah, kalau kemudian setelah kita mempertimbangkan secara rohani, saya tetap mau golput, ya itu pertanggungjawaban kita personal ke Tuhan. Tapi golput bagi saya bisa kita lakukan ketika misalnya kita berhadapan dengan rezim yang betul-betul membahayakan dan gak ada pilihan lain selain kita lawan dengan golput.
Kalau tidak, ya masih ada pilihan yang tidak ideal, tetapi itu yang minimum bisa kita pilih. Yang selanjutnya adalah usulan ya, lebih tepatnya bagaimana menurut Mas Yosafat kita perlu melakukan pembinaan-pembinaan gereja yang bisa mendorong umat untuk bisa hidup dan fokus memperjuangkan hal-hal yang holistik seperti Yesus, bukan sekedar hal-hal rohani. Ya ini arah dan tantangan gereja, saya setuju. Yang kedua, pemerintahan antikris itu pemerintahan di akhir zaman, dan sebagian mengidentikan itu adalah sesuatu yang hadir dalam artificial intelligence. Sebagian saya setuju, tetapi kita nggak boleh mengartikan antikris itu hanya pada artificial intelligence. Segala sesuatu yang menuhankan manusia dan produk ciptaan manusia itu antikris. Saya ulangi ya, segala sesuatu yang menuhankan manusia dan produk yang dihasilkan manusia itu antikris. Jadi itu tidak terbatas pada artificial intelligence. Maka kita nggak kemudian menjadi orang yang anti terhadap perkembangan kepintaran buatan. Kita bisa manfaatkan itu loh buat pelayanan. Tetapi kita tidak memutlakkan itu supaya dia tidak menjadi Tuhan. Sekaligus kita juga kritis, jangan kemudian kita mengkerangkeng definisi antikris itu hanya pada AI. Siapa tahu kuasa antikris itu bekerja lewat cara lain di luar AI dan kita nggak sadar. Yang paling aman definisinya adalah segala sesuatu yang pemutlakan terhadap manusia dan ciptaan manusia itu adalah antikris. Termasuk ego kita, termasuk uang kita, termasuk jabatan kita. Kalau itu kita mutlakan dan kita tuhankan, itu membuat kita jauh daripada Kristus. Kira-kira begitu, Pak Wisnu. Terima kasih Pak Darwin. Ini sebuah ziarah yang menarik sekali buat kita. Jadi kita diajak untuk melihat prinsip politik sebagai sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis, kotor, dan bukan pula untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk digunakan sebagai sarana menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bahwa belum sempurna, ya. Dan kita percaya bahwa setiap hal yang dilakukan dengan baik didasarkan pada semangat dan gerak roh Allah. Di situ kita akan menghayati bagaimana kerajaan Allah akan dinyatakan. Ini pesan untuk ibadah besok Minggu Advent ketiga, saya kira pas ya, dari kitab Yesaya 61, kemudian juga dari kitab Rasuli 1 Tesalonika 5, kita akan menemukan di sana juga pesan Injil. Maka kalau hari ini kita menghayati beradvent, berdemokrasi, dan menjadi pemilih yang cerdas, kita melihat bagaimana penantian kita pada kedatangan Kristus. Dan dalam gerak ilahi itulah kita berjalan untuk berpikir, bertindak sesuai dengan yang dikerjakan Allah dengan cara yang kritis. Kritis itu bukan antipati, namun juga bukan permisif, melainkan menjalani hidup benar-benar dengan kita menguji roh, bagaimana gerak roh Allah itu kita hidupi sebagai pengikut Kristus di Indonesia. Terima kasih untuk Pendeta Darwin. Kami doakan untuk studinya di UI menjadi berkat bagi banyak orang, berbagai risetnya, juga pelayanan di GKI SU Jabar, semoga diberkati, dan juga dalam kiprah yang lebih luas di PGI dan sebagainya, kami doakan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, kita akan mengakhiri kebersamaan kita. Sebelumnya kita foto bersama itu ya. Kita foto bersama, bisa dibuka kameranya.
Silahkan. Dan nanti materi akan dibagikan melalui grup yang sudah disediakan. Terima kasih. Ya, saya akan mengambil gambarnya. Dan Pak Budi, apakah juga bisa mengambil gambarnya dari situ? Atau saya? Baik ya. Oke. 1, 2, sebentar Mas. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Untuk doa penutup sekalian Pendeta Darwin, mohon berkatnya dari Pak Pendeta Darwin buat kita semua. Baik, ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh bertemu, berdiskusi, dan diperlengkapi oleh Tuhan lewat acara yang baik pada sore hingga malam ini. Kami memohon agar kami diberikan hikmat, dituntun oleh Roh Kudus, agar bisa menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepadamu dengan sungguh-sungguh, secara bertanggung jawab, dan itu kami tunjukkan di dalam cinta kami kepada bangsa Indonesia. Salah satunya lewat sikap kami yang bertanggung jawab dalam menghadapi momen demokrasi elektoral di bulan Februari 2024. Bapak yang baik, Bapak tahu kami tidak selalu mudah merespon kondisi politik belakangan ini. Karena itu, ajar kami memiliki iman yang teguh agar pada satu sisi bersikap realistis terhadap kondisi demokrasi yang belakangan tidak terlalu baik, tapi pada sisi lain terus memiliki api pengharapan yang menyala-nyala. Sebab kami tahu, dalam kondisi yang paling buruk sekalipun, kasih, kuasa, dan penyertaan Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, selalu beserta dan menyertai kami. Juga menyertai bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Sekali lagi kami bersyukur buat momen yang baik, acara yang baik, dan Engkau terus memberkati LPPS Sinode GKJ dan GKI Jateng, agar lewat pelayanan mereka, semakin banyak jemaat dan pimpinan gereja yang mendapat pembekalan, pencerahan spiritual, sehingga sebagai gereja kami betul-betul bertanggung jawab menjadi tubuh Kristus di tengah dunia. Kalau dalam pertemuan ini ada hal-hal yang tidak baik yang kami lakukan, kami memohon Tuhan berkenan memberikan pengampunan, supaya kami tidak terhalang merasakan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur, berdoa, dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Terima kasih Pendeta Darwin, terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita kembali di acara-acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Selamat kasih, malam. Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati.